Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara podcast Bincang-Bincang bersama host saya dengan Puang Utang. Dan kali ini kita kedatangan tamu atau salah satu rescuer yang kurang lebih 18 tahun bertugas sebagai seorang rescuer yang pengalamannya yang tak terhingga mungkin. Lihat dari 18 tahun bertugas sebagai seorang rescuer, tidak menutup kemungkinan pengalaman dalam pelaksanaan operasi cukup banyak. Inilah dia teman kita, Pak Dadang. Assalamualaikum, selamat datang di acara kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa perkenalan diri lah. Baik. Kita ngobrol santai. Maaf ya, kebetulan kopinya sisa satu. Oke, tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa ya? Siap, Komandan. Bapak minum kopi? Minum, Komandan. Mungkin satu saja ya. Siap, Komandan. Yang namanya satu jiwa satu rasa tidak ada masalah. Siap, Komandan. Tapi satu kopi berdua. Siap, Komandan. Mungkin Pak Dadang sebagai rescuer yang saya tadi lihat bisa membaca pengalamannya, sedikit membaca ulasan-ulasan tentang Pak Dadang bergabung tahun 2007 kalau tidak salah. Jadi kurang lebih 18 tahun melaksanakan tugas seorang rescuer. Square. Siap. Siap. Oke. Oke, baik. Nama saya Dadang Tarkas. Saya pertama kali masuk di Basarnas itu akhir tahun 2007, Pak. Komandan. Dulunya itu masih di bawah naungan Departemen Perhubungan, tapi sudah beralih sehingga sekarang menjadi independen, lembaga yang besar. Nah, saya sudah bertugas kurang lebih di Basarnas itu kurang lebih 18 tahun, Pak. Hampir mencapai 19 tahun. Cukup pengalaman dalam pelaksanaan operasi SAR. Dari segi pengalaman mungkin ya adalah, Komandan. Ada beberapa daerah-daerah atau terkait dengan operasi SAR ya mungkin banyak sekali, Komandan. Banyak sekali. Siap. Ini sebenarnya seorang rescuer ini wajib ya turun di lapangan. Kalau jabatan itu kan ada yang jabatan struktural, keuangan, itu wajib semua ya Pak? Dasarnya semua dari rescuer semua ya? Siap. Jadi pada saat penerimaan di Basarnas itu sudah ada beberapa terbagi jabatan-jabatan. Akan tetapi sebagai rescuer kita memang dituntut untuk melaksanakan operasi SAR. Itu tusi rescuer. Yang kedua, ada beberapa teman-teman di luar daripada rescuer itu tidak menutup kemungkinan ikut melaksanakan operasi SAR juga. Karena sebelum kita mengawali kegiatan, kita tuh ada yang namanya melaksanakan diklat dasar SAR. Ya, itu adalah acuannya sehingga pada saat pelaksanaan operasi SAR tidak bingung. Sehingga bukan cuma rescuer saja kemudian yang melaksanakan operasi, tapi semua ASN di Basarnas itu bisa melaksanakan operasi SAR. Begitu, meskipun orang keuangan yang sehari-harinya mengurus gaji, mengurus ini. Siap, Komandan. Siap. Pengalaman, kita berbicara pengalaman. Siap, pengalaman itu bisa jadi satu referensi dalam pelaksanaan kegiatan. Pengalaman apa saja sih yang Kalau saya sendiri sudah ada beberapa pengalaman yang memang sangat-sangat banyak, Komandan. Yang pertama terkait dengan operasi SAR di Wasior di Papua. Wasior ya, Papua Barat. Ada kami beberapa personil Bandang itu siap. ya? 2009 Antara 2009 2010 itu kita melaksanakan operasi SAR di sana, di mana memang kondisi pada saat kami datang itu memang sangat lulu lanta. Lulu lanta kenapa? Karena memang di daerah sana itu lokasinya memang kecil, terpencil, terus yang membuat dia banjir bandang itu karena di area atas pegunungan itu dia mempunyai cek dam yang besar, yang penampungan air. Nah, sehingga itu yang meluap. Itu yang meluap mengakibatkan cek damnya itu pecah hingga akhirnya tertumpah turun ke pemukiman.
Nah, di sana itu ada beberapa yang kita evakuasi. Banyak yang kita evakuasi di sana, Komandan. Dan kedua juga memang di sana kalau mau berbicara terkait dengan ini, memang wilayah di situ memang itu daerah-daerah memang ekstrim. Ya. Salah satunya memang di sana tempat-tempat daerah yang memang ini tempat notabene OPM di sana, Komandan. Jadi Zona merah. Ya? zona merah, sehingga di sana memang harus kita hati-hati pada saat pelaksanaan operasi SAR, karena takutnya nanti kita komandan yang kena tembak OPM di sana. Selain itu ancaman binatang buas Ya, seperti apa? termasuk itu juga ancaman binatang buah, karena memang daerah itu memang sangat ini terisolir. Dan alhamdulillahnya di sana itu karena ternyata bukan cuma orang Papua asli di sana yang ada, ternyata orang Sulawesi ternyata banyak juga di sana, komandan. Oh, seperti itu. Iya, Jadi ini tadi berbicara tempat yang dimana Wasior ini pada waktu kejadian itu mengalami otomatis kalau namanya banjir bandang, Ya. cara mendaratnya itu seperti apa? Bapak pakai apa? Jadi waktu kami ke sana itu kami tidak langsung ke sana, komandan. Jadi kami itu dari Makassar transit langsung ke Biak Menggunakan pesawat. Kami dari Makassar ke Biak itu menggunakan pesawat. Ternyata teman-teman di kantor SAR Biak itu sudah menunggu kami yang dari Makassar untuk perbantukan ke Wasior. Di BKO-kan ke sana, kebetulan ternyata di atas kapal kita di sana itu ternyata sudah ada pimti-pimti. Pertama Direktur Operasi sudah ada stay di sana, ada Pak Sestama. Pada waktu itu masih Pak Max Rulan kalau tidak salah Sestamanya. Sehingga pada saat kami sampai di sana pagi di Biak, langsung berangkat menuju ke Papua Barat, ke Wasior. Ya. Nah ternyata sampai di sana sudah ada beberapa teman-teman dari SAR Sorong, SAR Manokwari sudah berjibaku melakukan evakuasi terkait banyaknya korban di sana. Seperti itu. Jadi itu yang Bapak kan punya keluarga kan? Siap. Suka duka meninggalkan keluarga itu kan namanya orang melaksanakan tugas di tempat yang tidak memungkinkan, maksudnya tempat yang ekstrim. Bagaimana ya? Siap, Untuk komandan. menjelaskan kepada istri atau keluarga bahwa saat ini saya akan melaksanakan operasi SAR di daerah ini. Oke, baik. Sedangkan di sana kan otomatis no signal. Siap. Jadi begini komandan, sebelum kami berangkat operasi SAR itu, kami sudah memberikan penjelasan kepada kami punya keluarga, anak istri, terkait memang pekerjaannya kami. Awalnya seperti itu. Sehingga mau tidak mau, keluarga harus menerima konsekuensinya, karena memang tugas kami ini bukan cuma untuk keluarga sendiri, tetapi untuk negara dan bangsa itu. Jadi pada waktu itu Pak Dadang itu pamit dulu ya menjelaskan seperti ini. Siap, komandan. Apalagi di sana tidak ada komunikasi untuk memberitahukan kepada keluarga bahwa seperti apa kondisi Pak Dadang saat itu. Siap, komandan. Dan setelah sampai di sana bagaimana Pak Dadang? Nah, setelah kami sampai di sana, kalau tidak salah, perjalanan dari Biak ke Papua Barat di Wasior itu kurang lebih makan waktu 8 jam. Jadi kita start dari Biak itu pukul 8 pagi. Jadi secara otomatis kita sampai mungkin kurang lebih jam 2, jam 3 sore kita sampai di sana. Langsung koordinasi bersama teman-teman SAR yang sudah melaksanakan evakuasi di sana. Dan setelah itu kami langsung bergerak, dibagi tugas langsung kita melakukan pencarian dan pertolongan terhadap dampak korban di sana. Waktu itu Biak ya sebagai SMC. Kalau tidak salah bukan Biak tapi SAR Sorong, komandan. SAR Sorong. Ya, siap. Kantor SAR Sorong jadi SMC-nya di sana. Dan kebetulannya lagi pada waktu itu memang ada kunjungan dari RI1 ke sana. Bapak kebetulan waktu masih menjabat RI1 itu Bapak SB, Pak Susilo Bambang Yudhoyono, menyempatkan diri bersama istri menuju ke sana. Sangat kondisi yang dimana kita diperhadapkan sama kondisi-kondisi alam yang seperti itu. Siap. Karena tidak menutup kemungkinan itu bisa terjadi ada Susunan, siap. Ya. Jadi memang mental kita harus diuji ya Siap. seorang rescuer. Mental
Ya, teman-teman SAR. Tidak mudah seorang rescuer ya. Selain harus berat untuk meninggalkan keluarga, untuk ke medan tugas, dan juga harus mempunyai mental yang kuat. Karena kita di mana seorang rescuer itu diperhadapkan kepada situasi kondisi yang ada di situ. Mungkin teman-teman SAR sudah tahu kondisi alam seperti apa, alam liar dan seperti apa. Bisa-bisa saja ada susulan atau ada binatang buas atau seperti apa. Teman-teman nggak tahu di wilayah apa dari Makassar, mana tahu Ya, apa ini seperti apa ini Wasior. tingkat Mungkin resikonya. pertama kali ke Wasior ya. Ya, kebetulan pertama kali ke Papua, Iya. Wasior. Kita lihat sendiri kan, teman-teman SAR, kesiapan bagaimana untuk seorang rescuer dalam menghadapi tugas negara. Yang kedua pada Siap. bagaimana ini kan ada yang namanya, kalau tidak salah itu ada yang namanya hilang, ada yang namanya ditemukan Siap. selamat Siap. atau meninggal dunia. Bagaimana seorang dantim, Bapak kan sering dantim, kan? Siap. Seorang dantim untuk menjelaskan ke keluarga yang keluarganya tidak ditemukan. Siap. Seperti apa menjelaskan? Itu kan berat kan Pak? Berat. Berat untuk menghadapi seorang keluarga itu, untuk menjelaskannya. Siap, Komandan. Iya. Jadi pada saat kami melaksanakan operasi SAR, lantas kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan undang-undang, amanah undang-undang pencarian dan pertolongan. Kami melaksanakan selama 7 hari. Lantas memang kalau memang tidak ditemukan korban, ya mau tidak mau kita harus menemui keluarga korban dan menjelaskan sesuai dengan apa yang kita laksanakan, melaksanakan apa yang kita laksanakan pada saat operasi SAR. Dan memang kalau berbicara menjelaskan kepada keluarga korban memang sangat-sangat ini. Iya. Tapi mau tidak mau ya harus kita lakukan. Karena memang itu sudah harus wajib hukumnya kita mengkomunikasikan. Contoh kemarin kami terakhir pada saat kami bertugas di unit siaga SAR Parepare, sebelum kami kembali ke sini kami melaksanakan operasi SAR selama 7 hari. Dan kebetulan memang kami tidak menemukan korban. Kami sudah melaksanakan operasi SAR selama 7 hari. Sehingga ada beberapa instansi terkait yang melaksanakan operasi SAR. Dalam hal ini BRIMOB, BPBD setempat, dan potensi SAR dari masyarakat dan mahasiswa itu kami rame-rame menuju ke keluarga korban dan menjelaskan bahwa seperti ini pelaksanaan operasi SAR yang kami laksanakan. Iya. Dan Karena setiap wilayah kita tahu sendiri, setiap wilayah itu kearifan lokal, mulai dari manusianya, mulai dari seperti apa, itu kan tidak semudah itu siap, untuk menjelaskan. Apalagi kita tahu daerah Sulawesi ini seperti apa. siap, Komandan. Untuk menjelaskannya cukup sulit. Dalam pelaksanaan operasi SAR itu, apabila korban ditemukan, Siap, itu kan ada penyerahan korban. siap. Suka dukanya seperti apa sifatnya? Pernah satu kali pengalaman Pak Komandan. Pernah kami melaksanakan operasi SAR, lantas kami menemukan korban. Ada yang contoh yang di Palu, Komandan. Yang di Palu itu pada saat gempa itu kami menemukan korban itu yang notabene kalau dibilang orang yang sudah meninggal 3 hari 4 hari itu kan otomatis membusuk, bengkak. Nah pada saat itu kami melaksanakan operasi SAR pencarian, ternyata kami menemukan seorang ibu dan 2 orang anak yang kami temukan. 2 orang anak dan 1 ibu. Pada saat itu kami menemukan itu 3 hari setelah gempa, pasca gempa, ternyata dari badannya tidak mengalami kerusakan sama sekali. Masya Allah. Tidak mengalami kerusakan sama sekali, bengkak apa segala macam, tidak mengalami seperti itu. Begitupun juga anak-anaknya 2 orang itu. Dan itu yang membuat saya juga sebenarnya menitikkan air mata bahwa inilah kuasa Tuhan yang memang betul-betul diperlihatkan kepada kami. Sehingga salah satu motivasi kami sebagai insan rescuer seperti itu, Komandan, menemukan korban yang betul-betul yang notabene
yang sering kita temukan yang sudah bengkak apa segala macam. Dan ini pertama kalinya saya menemukan korban yang sudah makan waktu 3 hari 4 hari, lantas masih utuh dan tidak punya bau. Seperti itu. Kuasanya Tuhan. Oke, Padang, mungkin kopinya mana ya Nyira tuh? Lama banget. Ini bayar setengah ya? Terima kasih Komandan. Setengah kak? Iya, Setengah setengah. gelas? Iya. Lumayan. Bayar setengah kayaknya ini Bayar Komandan. setengah ya? Aduh, Nyi Ratu, Nyi Ratu. Itulah Nyi Ratu, seorang humas Makassar yang selalunya di belakang panggung, di belakang layar. Cuma taunya cuma bawa kopi. Itu pun setengah. Betul-betul. Para teman-teman. Kita lanjut lagi. Siap, Ini Komandan. kayaknya menarik. Kita harus panggil dulu kepala sumber dayanya ini. Siap, Komandan. Bagaimana menguasai seorang rescuer ini betul-betul siap. Karena orang operasi cuma menyiapkan. Pak sumber daya. Kayaknya Pak sumber daya ini Iya. ada ini. Siap, Komandan. Pak. Siap. Maaf Pak, kopinya cuma 2. Pak sumber daya, tadi Pak Dadan sudah menjelaskan tentang kesiapan-kesiapan seorang rescuer. Mulai dari kesiapan mental, mulai dari kesiapan fisik, cara berkomunikasi dengan keluarga korban. Melihat dari ceritanya Pak Dadang untuk menghadapi tantangan seperti ini, seperti apa sih teknik-teknik untuk memberikan jiwa korsa, jiwa kemanusiaan itu selalu ada di hati seorang rescuer? Ya, Bos. Memang rescuer yang turun operasi SAR itu memang sudah siap. Siap ya. Fisik, mental dalam pelaksanaan operasi SAR. Salah satunya tadi mental di mana? Mental dalam hal meninggalkan keluarga. Ya. Pada saat meninggalkan keluarga itu butuh Ya, lanjut Pak. butuh mental yang kuat. Kenapa? Pelaksanaan operasi SAR itu bukan cuma sehari 2 hari, Pak Ops ya. Itu sesuai SOP itu ya. Itu kalau korban belum ditemukan ya paling minimnya itu 7 hari dan akan diperpanjang lagi dalam kondisi-kondisi tertentu. Yang kedua, rescuer yang diturunkan itu dari kesiapan fisik mentalnya tadi yang memang sudah terlatih, ya terlatih. Kenapa? Karena kalau tidak dibekali dari awal kesiapan ilmu SAR-nya, kemampuan evakuasinya, dapat kita pastikan bahwa pelaksanaan operasi SAR itu tidak akan efektif. Seperti itu. Begitu ya. Iya. Tadi sedih sih dengar kesiapannya dia untuk harus menjelaskan. Ini kan belum tentu kembali dia. Pada waktu melaksanakan operasi belum tentu. Tidak ada yang bisa menanggung keselamatan dia kan tidak ada. Terusnya safety dan safety. Selain itu Pak Kasumda ilmu cukup banyak katanya yang harus dia kuasai dalam berbagi, mulai dari hard, jungle, medis, water rescue. Dan itu kan harus ditunjang dengan humas yang di mana publikasi dalam pelaksanaan. Bapak juga punya anggota humas ya? Ada dalam pelaksanaan operasi SAR itu salah satu pendukung utama ya dari segi pemberitaan, publikasi itu ditunjang oleh tupoksi dari humas. Jadi memang di Makassar kita ini selain rescuer itu dengan tenaga-tenaga lain salah satunya humas. Bagaimana publikasi operasi SAR, bagaimana memberitakan operasi SAR.
Karena salah satu yang bisa membuat keluarga korban itu merasa lebih tenang itu salah satunya juga dengan mengetahui kondisi operasi SAR yang di lapangan, Pak Hos. Kebetulan Pak Humas ya. Pak Humas bisa gabung sebentar di sini di bincang-bincang kita. Eh, bisa kursinya satu deh. Pak, Bu, itu terlalu tinggi. Dek, satu kursinya Pak Hamsidar ya? Siap. Pak Hamsidar. Pak ada di sini, Pak. Iya, iya. Oke, di sini kita rame ya. Di kegiatan podcast ini kita rame. Di sini sudah berada Pak Kasunda, ada Pak Dadang seorang rescuer, dan juga ada Pak Humas yang selama ini katanya Pak KSD memberikan publikasi-publikasi kepada masyarakat. Seperti inilah pekerjaan seorang rescuer atau seorang pegawai Basarnas. Pak Humas, selamat datang di podcast karena salah satu yang saya tahu titik kumpul dulu ya sudah pindah ya. Jadi titik kumpul dulu itu kita berbagi cerita mengenai seputar organisasi Basarnas itu di situ titik kumpul namanya. Cuman sekarang hostnya pindah tugas ke tempat lain, jadi kita istirahatkan dulu sembari mencari Yang Chinese ya, Chinese. ya. Pak siapa namanya? Pak Koko, Koko. Koci, Koci. Koko and Cheats. Oh iya. Pak Mas, tadi kita berbicara masalah tentang pengalaman-pengalaman seorang rescuer dari Pak Dadang yang dimana dibekali dengan sumber daya sudah mulai dari ini. Tantangan seorang humas itu seperti apa sih di lapangan? Karena tidak menutup kemungkinan juga berbeda tipis dengan rescuer karena melihat dari humas dia harus turun juga untuk meliput gambar apa kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan pada waktu operasi SAR. Contoh Pak Humas pergi ke mana? Ke sungai melaksanakan operasi SAR atau ke laut harus ikut juga di lapangan. Seperti apa itu? Jadi begini, Puang, kalau bisa saya bicarakan kalau humas di Basarnas itu sebenarnya beda sama humas di tempat lain. Kenapa saya bilang beda? Humas di tempat lain kan harus itu dasarnya itu ilmu komunikasi, bikin rilis, bikin video dan segala macam. Kalau di Basarnas sendiri memang harus seorang rescuer. Jadi walaupun dia humas, pendidikan dasar SAR itu harus tetap kita pelajari. Kenapa? Yang seperti tadi Puang bilang, ya kalau di lapangan kita juga harus turun lewat tali, kita harus ikut di perahu, kita harus safety dalam menjalankan pengambilan gambar dan segala macam. Selain itu teman-teman rescuer istirahat. Nah, waktunya humas untuk mengolah data dan informasi baik itu berita, video, kita sebarkan ke masyarakat untuk sekedar mengetahui apa yang terjadi di lapangan begitu. Oke, teman-teman saat ini ceritanya berbeda. Tadi saya mengira itu rescuer itu full, ternyata humas lebih parah lagi. Karena setelah istirahat dia akan lanjut melakukan rilis, mengedit video dan seperti apa dan menyebarkan ke masyarakat. Ternyata lebih parah lagi, ya. Betul-betul humas Basarnas beda ya. Beda. Betul. Sebenarnya Puang begini, rescuer juga sebenarnya tantangannya cukup besar karena pelaksanaan operasi SAR, rescuernya yang melakukan evakuasi, melakukan pertolongan, humasnya yang ambil gambar, seperti itu Puang. Jadi kerjasama yang baik di lapangan itu harus terjalin, baik itu skill maupun ikatan emosional, seperti itu Puang. Pak Nyiratu mungkin gelas aqua saja teman kita. Pak, Kenapa nah itu? Tidak ada yang berwarna untuk humus? maaf. Sudah tutup limit. Iya Pak Humas ya begitu ya Pak Hamsidar. Sudah berapa tahun menjadi humas Pak? Saya dari masuk itu bergabung dengan Basarnas 2007 sampai sekarang 2025 mungkin sekitar 18 tahun jadi humas. Kemudian memang dulu waktu kuliah itu belajar ilmu fotografi, terus sempat ikut di Mapala juga. Jadi untuk basic
ada, basic untuk petualangan ada, terus sedikit untuk ilmu-ilmu di alam bebas juga ada. Jadi pekerjaan sekarang jadi hobi dan pekerjaan digabung jadi satu, jadi semangatnya luar biasa. Karena semangatnya luar biasa, saya pesankan buah naga. Iya. Tapi ini kayak buah naga kenapa belum setengah, pulang ya? bayar setengah. Oh, bayar setengah. Like loh, bayar Beda setengah. sendiri warnanya. Iya, beda sendiri. Mungkin tadi. Karena kan Bapak KSD itu orange square humas memang agak beda dari yang lain. Beda yang lain. Harus Kita humas Fresh. pinky. fresh. Fresh. Kalau teman-teman pakai otak kiri kerjanya yang sistematis, kalau humas pakai otak kanan. Ya, Ngeri. seperti itu Bapak. Betul, betul. Bapak pulang. Siap, Once. Tinggal di mana Ki? Ya, kebetulan saya tinggal di mes. Oh ya. Saya selain host sebagai puang di sini juga sebagai Ini Pong. kasih op. Oh siap. Tapi Bapak tidak wajib untuk mewawancarai saya. Siap. Saya sebagai host di sini. Maaf ya. Tapi ini kenapa begini Pong? Harus dilengkapi juga yang bagus. Masa ini dipegang terus capek dong bintang tamu. Efisiensi. Oke? Siap. Insyaallah semua ada berkah. Iya. Nanti kita lengkapi. Nanti capek. Capek. Semua ada berkah. Soalnya nanti Nyi Ratu akan melengkapi peralatan-peralatan humas, terutama podcast ini. Itu juga sering terjadi operasi SAR yang dimana kegiatan itu dilaksanakan secara bersama teman-teman potensi teman-teman. Contoh operasi yang pernah ada di Makassar. Teman-teman rescuer itu telat. Maksudnya karena tidak ada signal, teman humas tidak bisa mengirimkan gambar. Itu suatu tantangan ya. Tidak bisa mengirimkan gambar ke masyarakat karena tidak adanya jaringan. Tetapi pada saat itu juga ada seorang yang turun duluan dan mendapatkan sinyal mampu mengirimkan. Bagaimana tanggapan tentang seorang humas ini? Minum dulu. Bapak kan seorang humas, harus bisa menjawab seperti apa Ya. tantangan-tantangan kita. Jadi begini Pong. Sebenarnya untuk permasalahan seperti itu biasanya memang kita hadapi di lapangan. Cuman itu kami anggap sebuah tantangan untuk tim humas sendiri. Cek. Jadi kecepatan informasi yang diberikan ke masyarakat harus sesegera mungkin. Siap. Jadi diseminasi informasi untuk ke keluarga korban, ke masyarakat sebagai pertanggungjawaban teman-teman yang bekerja di lapangan. Nah, untuk kasus seperti itu kita langsung berusaha semaksimal mungkin untuk mencari signal. Mau bagaimanapun kita turun gunung, misalnya di gunung tidak ada signal, kita harus turun cari signal. Mau tidak mau itu harus kita dapat. Satu tantangan besar lagi. Besar sekali. Dan bisa itu PP ya, PP. Bisa. Ini istilah anak sekarang itu tektok. 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 Ya. Iya, kita berbicara tentang tektok. Bagaimana menyikapi tentang itu Pak? Siap. Dan Pak KSD dan juga Pak Humas menyikapi tentang itu masalah tektok. Karena seringkali kita mendapatkan informasi, contoh di gunung satu, kita tidak menyebutkan gunung nama gunung. Kebanyakan yang kita laksanakan evakuasi itu yang tektok. Seperti apa untuk menyikapi itu? Jadi pada intinya Puang, sebenarnya setiap kegiatan di alam bebas itu, apalagi namanya gunung itu, memang harus butuh persiapan yang cukup bagus. Kenapa? Karena memang kita lihat alam sendiri kan cuaca berubah-berubah, sehingga teman-teman yang melaksanakan pendakian di gunung itu, apalagi tektok, cuman naik turun saja itu memang harus
Dan mau tidak mau ya kita sebagai rescue, tim rescuer ini ya harus tetap standby. Adapun permintaan-permintaan pelaksanaan operasi SAR, evakuasi ya kita harus laksanakan. Dan di gunung-gunung itu kan tidak mungkin kita mau kita larang orang berkegiatan di gunung. Nah kita sebagai insan SAR, apalagi di Basarnas, ya mau tidak mau tetap standby pada saat kejadian ya harus kita melaksanakan operasi SAR. Tapi ya saran dari kami sebenarnya ketika mau melaksanakan kegiatan di gunung, aktivitas di gunung ya harus buat bikin stamina harus bagus. Seperti itu. Dan saya akan beralih ke PSD. Pak SD, di tahun ini Pak SD melaksanakan pelatihan-pelatihan potensi. Dan kalau tidak salah itu Pak, Bapak sudah berkoordinasi dan mendukung yang dimana contoh salah satu gunung yang ada di sini itu Bawah Karaeng, melaksanakan koordinasi dengan potensi-potensi atau masyarakat setempat untuk seperti di gunung-gunung di luar lah, tempat register. Jadi sekarang sudah mulai tertib ya, seperti Iya, itu pintu-pintu pendaki. pendakian. Ya, untuk potensi SAR sendiri dalam hal pendakian, jadi memang tadi saya singgung lagi TikTok tadi yang memang lagi tren lah namanya sekarang. Sebenarnya tidak ada salahnya TikTok sepanjang persiapan itu dipenuhi. Ya. Persiapan dipenuhi. Apa-apa itu persiapannya? Pastikan kemampuan individunya, terus kemampuan peralatannya, Ya. itu silakan aja, dan pengenalan medannya. Nah, bicara kesiapan tadi, saya masuk tadi salah satunya bahwa pada saat akan melaksanakan kegiatan itu kan ada stakeholder pemerintah yang memang itu memberi arahan-arahan seperti apa ya dalam memulai kegiatan pendakian. Terus yang salah satu yang tren lagi itu di Makassar itu Gunung Bawah Karaeng. Nah untuk naik di Gunung Bawah Karaeng ini kan titik naiknya ada beberapa dan alhamdulillah dari yang dulunya secara komunikasi ini tidak ada komunikasi di titik-titik yang banyak tadi. Sekarang sudah komunikasi. Jadi sudah ketahuan bahwa mau naik dari titik manapun, apakah itu TikTok atau memang dia akan nginap di atas, itu sudah bisa ketahuan, terdata. Dan itu bisa membantu kita dalam pelaksanaan operasi SAR. Kita nggak berdoa, namun bila ada kejadian, itu pasti sudah kita tahu dia naiknya dari mana, terus personnya siapa, datanya siapa. Itu yang sangat membantu dalam hal sudah terjalin, sudah terhubung antara beberapa titik untuk di pendakian ini. Begitu ya. Salam minum. Oh. Masalahnya saya 3 lewat 1 nih haus. Tidak, persoalannya juga pemana itu begini anunya. Iya, pokoknya ya. Iya. Saya lupa. Insyaallah nanti ke depannya kita banyak PR ini untuk kegiatan-kegiatan podcast. Semuanya sudah jelas teman-teman sahabat. Menjadi seorang Basarnas itu tidak mudah. Sekali lagi saya mengatakan tidak mudah. Harus memiliki inti dari satu yang tadi disampaikan sama Pak PSD, memiliki jiwa kemanusiaan yang besar untuk melaksanakan pertolongan. Seperti Pak Cits ini tadi sudah disampaikan bahwa humas Basarnas itu berbeda dengan humas yang lain. Selain berkonsentrasi untuk pengambilan gambar, dia juga berkonsentrasi untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan juga sama saudara saya Pak Dadang Tarkas, mulai siap dulunya juga pemain bola. Kalau masalahnya kalau kita berbicara Tarkas itu kan pemain PSM ya. Iya. Ya, Oh, saudara,
Iya, Sudah ada, ada. Oh, Masya Allah. Kebetulan saya juga ini pemain gol tangkis bulu. Tapi begitu hakim garis. Ini teman saat sebenarnya yang paling sulit itu sebagai seorang rescuer itu adalah bagaimana kita harus sebelum meninggalkan tempat, maksudnya kantor, kita harus berpikir bagaimana caranya ini korban bisa selamat. Di halangan-halangan dalam perjalanan itu soal kedua. Ya, Betul. Sebelum berangkat rencana operasi sudah ada. perencanaan sudah ada di kepala. Saya harus berbuat apa? Saat plannya ini Plan. sudah ada di kepala seperti apa sampai waktu saya sampai di sini melaksanakan briefing, berkomunikasi dengan pihak masyarakat setempat atau pihak pemerintah setempat, bagaimana kronologisnya, bagaimana untuk menyusun tim, teknik evakuasinya. Karena tidak semua evakuasi itu tidak semudah yang kita bayangkan. Harus memiliki ilmu-ilmu SAR yang dan juga sebagai OSC sebagai OSC harus memiliki jiwa kepemimpinan dan mampu melaksanakan manajemen operasi. Dan teman-teman SAR, terima kasih atas bincang-bincangnya. Dan sore hari ini, tepatnya di kantor pencarian dan pertolongan kelas A Makassar, Jamnya Pak. pada pukul 15, jam baru ya Mas. Sponsor kopi SMC. Sponsor, terima kasih juga buat Warkop Kopi SMC yang sudah mendukung kopinya dan Jam. es buahnya. Itu jam baru. Dengan akhir kata, wabillahi taufik wa hidayat. Biar family. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are family, Profesional, modern, teruji. Satu jiwa, satu rasa. Makassar, Ewako.